Gimana nih Bapak Ibu, teman-teman, Hmm, untuk persiapan, apakah teman-teman sudah ada persiapan untuk LPDP, atau mungkin untuk beasiswa lainnya, atau mungkin teman-teman sudah ada mungkin ya, yang sudah memiliki LOA mungkin, atau sudah ada supervisor untuk S3, karena kalau tidak salah bulan Juni ya, bulan Juni itu pembukaan LPDP tahap 2. Nah, teman-teman, ya sekarang saya akan memulai untuk webinar kita mengenai materi penyusunan essay beasiswa. Nah, teman-teman mungkin di sini saya tidak tahu ya, tapi mungkin ada teman-teman yang pernah mengikuti seleksi LPDP mungkin atau mungkin tahu sedikit mengenai esai dari LPDP. Kalau misalnya kita buka di web LPDP, kita akan melihat eh, dari LPDP-nya sendiri mereka cuma tulis seperti ini. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan judul dari esai yang akan kita buat nanti ketika kita mengikuti tes tahapan LPDP. Di mana di esai nanti kita akan langsung submit esainya ini dan esainya nanti ini akan dibahas di seleksi substansi, di wawancara. Nah, jadi teman-teman, untuk esai ini merupakan salah satu tahap pertama dan juga salah satu tahap yang utama dalam seleksi beasiswa LPDP. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, mungkin kelihatannya sangat simpel ya, karena cuman komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Jadi, kurang lebih apa sih yang akan kita lakukan ketika kita kembali ke Indonesia? Atau kurang lebih apa sih yang akan kita lakukan ketika kita selesai melaksanakan studi S2 dan S3 kita? Nah, kalau misalnya dilihat memang terlihat simpel, tapi untuk menulis ini lumayan ribet teman-teman, lumayan kompleks. Karena kita harus benar-benar meyakinkan bahwa kita akan melaksanakan kontribusi ini dan kita harus meyakinkan bahwa kita benar-benar sanggup untuk melaksanakan S2 dan melaksanakan kontribusi kita nanti. lama banget abang makan nanti masuk Kalau angin. misalnya kita Dia masuk lihat di angin sini ya. kita bisa bagi tiga teman-teman. Yang pertama itu ada komitmen kembali ke Indonesia, lalu ada rencana pasca studi, dan yang ketiga ada rencana kontribusi di Indonesia. Nah, yang pertama mengenai komitmen kembali ke Indonesia. Komitmen kembali ke Indonesia. Nah, mungkin ini juga sih yang jadi banyak perdebatan ya di luar sana, apalagi masyarakat sosial media mengenai kembali ke Indonesia. Nah, kira-kira kenapa sih ketika kita sudah kuliah di S2 atau S3 di luar negeri, kenapa kita harus kembali ke Indonesia? Nanti akan ada juga jawabannya di setelah ini ada di outline. Tapi ingat teman-teman, karena LPDP ini merupakan beasiswa dari pemerintah, jadi kita memiliki kewajiban untuk kembali dan mengabdi ke Indonesia. Atau kita bisa kerja di luar negeri, namun di perusahaan-perusahaan yang atau instansi-instansi yang bekerja sama dengan Indonesia. Contohnya mungkin kalau dari Kemenkes itu bisa ke WHO dan sebagainya. Nah, yang kedua itu rencana pasca studi. Nah, di sini itu kita bisa bagi menjadi beberapa, yaitu mengapa kita harus S2 atau S3. Nah, kalau misalnya kita pikirkan, kita ini harus berkontribusi nih. Kalau kita lihat di judul awalnya tadi kan, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, kenapa dengan S1 saja nggak cukup? Kenapa saya harus S2? Kenapa saya harus S3 untuk berkontribusi? Kan saya kerja di Kemenkes S1 saja sudah cukup. Saya sudah berkontribusi untuk negara. Nah, kenapa sih harus lanjut S2 atau S3? Nah, sebenarnya untuk jawaban ini, itu jawabannya ada di teman-teman, di Bapak Ibu semua. Nah, yang kedua, mengapa mengambil jurusan tersebut? Ketiga, mengapa mengambil universitas tersebut? Dan keempat, apa penelitianmu? Nanti akan saya bahas lebih rinci di slide berikut. Dan yang ketiga itu adalah rencana kontribusi. Rencana kontribusi ini kurang lebih apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia dan apa manfaat bagi Indonesia ketika kita disekolahkan ke luar negeri. Dan nantinya apa yang akan jadi kontribusi kita bagi Indonesia. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita tulis di esai LPDP ini? Kalau misalnya kita lihat, teman-teman, di websitenya LPDP memang tidak ada struktur yang jelas, memang tidak ada outline
harus paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu seperti apa, susunannya itu seperti apa, memang tidak ada ya teman-teman. Namun yang saya buat ini merupakan rangkuman dari esai-esai yang eh, pernah saya buat dan pernah teman-teman saya yang sudah lulus LPDP buat. Jadi saya merangkum struktur atau outline dari teman-teman, dari saya, dari yang pernah saya belajar, cara membuat susunan LPDP ini, essay LPDP. Nah, yang pertama tuh adalah background. Biasanya untuk esai dari LPDP atau esai dari beasiswa lain ataupun esai dari kampus, kita memiliki background, yaitu introduction dan problem. Nah, teman-teman, kira-kira nih, ketika kita melanjutkan S2 kita, terlebih khusus kita eh, dibiayai oleh negara, contohnya LPDP atau kayak share funding dan sebagainya, apa yang harus kita highlight? Jadi, ketika negara memberikan kita dana untuk kita kuliah, kita harusnya memberikan sesuatu untuk Indonesia, untuk negara. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Salah satunya adalah solving the problem. Nah, jadi teman-teman, di bagian introduction ini, kita bisa menaruh problem yang dihadapi oleh Indonesia atau problem yang dihadapi oleh sekitar kita. Nah, ini akan sangat bagus ketika kita bisa merelate program itu atau situasi itu dengan lingkungan kita atau dengan pekerjaan kita atau dengan tujuan kita kuliah. Jadi, saat ini mungkin teman-teman yang sedang mempersiapkan esai, kita boleh melihat kira-kira apa sih situasi di Indonesia sekarang, apa sih masalah yang kira-kira bisa saya bantu selesaikan untuk Indonesia, apa sih yang kontribusi yang bisa saya lakukan agar setidaknya masalah di Indonesia itu berkurang sedikit demi sedikit dan kira-kira saya bisa berbuat apa untuk Indonesia. Nah, teman-teman, kemungkinan di sini sudah kerja beberapa tahun dan expert di bidangnya. Jadi, menurut saya mungkin teman-teman, Bapak Ibu juga sudah mengetahui kira-kira di bidang saya, contohnya mungkin di bidang kesehatan, apa yang menjadi permasalahan saat ini yang kira-kira dengan saya S2 atau S3, saya bisa membantu Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi teman-teman, di sini sebelum kita memulai esai kita cari tahu dulu apa sih masalah ini, apa sih masalah yang kita hadapi, dan kira-kira masalah ini bisa saya bantu untuk selesaikan nggak? Kira-kira masalah ini bisa saya bantu untuk berkontribusi sehingga masalah ini semakin kecil atau semakin sedikit. Nah, makanya teman-teman, ketika kita mencari problem ini, mungkin problem di sekitar kita, di pekerjaan kita, dan kita juga harus spread a lot. Spread a lot ini bisa dari sosial media, bisa eh, dari media-media lainnya. Ketika kita mungkin di Instagram, oh banyak sekali itu permasalahan-permasalahan yang kita bisa temukan. Oh Indonesia ini seperti ini, Indonesia ini seperti ini, instansi ini seperti ini, atau di daerah tertentu, di daerah yang saya tinggali atau di daerah tempat saya mengabdi, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Nah teman-teman, disitulah kita bisa mendapatkan problem ini. Dan problem ini nantinya akan kita solve dengan kita S2 dan S3. Nah, yang ketiga itu find the reason why you should continue your study. Jadi teman-teman ini juga penting ya teman-teman. Kenapa sih saya harus S2? Kenapa sih saya harus S3? Apakah benar-benar saya ingin S2? Apakah benar-benar saya ingin S3? Atau apakah ini karena desakan mungkin dari keluarga atau desakan mungkin dari instansi atau desakan dari atasan? Apakah benar-benar saya mau untuk S2 atau tidak? Kalau memang teman-teman, Bapak Ibu sudah merasa benar nih, saya pengen S2 nih. Saya harus lanjut S2 atau saya harus lanjut S3 nih. Nah, baru teman-teman bisa memantapkan diri untuk mengikuti tahapan LPDP maupun beasiswa-beasiswa lainnya. Karena yang terpenting itu adalah memang kita mau dan kita niat. Karena teman-teman kalau pengalaman kami juga di Mata Garuda, di mentor-mentor seperti ini, banyak menti-menti kami yang awalnya itu sangat menggebu-gebu. Oh, saya sangat ingin S2, saya sangat ingin S3. Tapi setelah ada di tahapan mentoring, mereka kehilangan semangat. Karena ya memang bukan niat sendiri untuk S2, untuk S3. Jadi kita juga harus menemukan alasan kenapa kita pengen S2, kenapa kita pengen S3. Dan teman-teman, untuk alasan ini kita bisa link dengan problem. Jadi alasan kita pengen S2 dan S3 itu bisa jadi untuk menyelesaikan salah satu masalah yang kita hadapi di bidang kesehatan contohnya atau di bidang apapun yang
bisa membantu Indonesia ini. Jadi teman-teman, kita melink atau mengconnect reason dengan problem. Nah, baru teman-teman, mungkin ketika kita bekerja, oh banyak sekali ini problems-problems yang saya hadapi. Nah, kita untuk esai LPDP ini, kalau boleh kita fokus di satu saja teman-teman. Jangan terlalu banyak permasalahan. Jadi kita terlalu banyak membahas masalah tapi tidak deep. Jadi mendingan untuk kita ini kita melihat permasalahan apa yang akan saya angkat nanti dan permasalahan ini bisa nggak saya bantu selesaikan. Apakah permasalahan ini urgent? Apakah permasalahan ini sudah dicoba untuk diselesaikan? Terus gimana hasilnya? Apakah saya pernah terjun langsung untuk menyelesaikan masalah ini atau enggak? Nah, seperti itu ya teman-teman untuk di bagian background. Dan di bagian kedua, itu ada namanya explain about yourself. Nah, explain about yourself ini meliputi experience, quality, your quality, and kita mengambil yang relevan aja. Nah, maksudnya di sini apa teman-teman? Jadi, di sini itu di bagian explain about yourself, kita bisa menuliskan tentang experience kita. Nah, experience kita juga bisa di-link dengan masalah yang akan kita angkat. Dan harus relevan teman-teman. Maksudnya relevan itu apa? Jadi contohnya ketika kita mengangkat satu tema nih, contohnya misalnya tentang stunting, kita bisa menuliskan experience kita tentang stunting, atau kita bisa menuliskan experience kita ketika kita pernah mengabdi ke masyarakat, atau tentang kesehatan-kesehatan yang mungkin relevan dengan problems dan kontribusi kita nantinya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memutuskan untuk menulis esai, yang pertama harus kita cari adalah problems-nya. Karena sisa atau the rest dari esai itu tergantung dari problems kita ini. Kita akan menyelesaikan problems ini. Lalu yang kedua, your quality. Jadi, kenapa sih LPDP harus milih saya? Apa sih yang akan saya berikan untuk LPDP? Gimana sih saya meyakinkan ke LPDP kalau saya ini mampu untuk S2 atau S3? Gimana caranya saya meyakinkan mereka bahwa saya sanggup ini untuk keluar negeri dengan adat yang berbeda, dengan sistem pendidikan yang berbeda? Gimana saya dapat menunjukkan diri tapi tetap humble, dan gimana panelis-panelis dari LPDP itu bisa percaya kalau saya ini mampu. Itu dengan cara kita menunjukkan quality kita di esai kita, teman-teman. Nah, eh, saya kurang tahu ya kalau misalnya pernah dibahas mengenai biodata, tapi kalau misalnya kita lihat di sini ada namanya STAR method. STAR method itu apa? STAR method itu adalah situation, task, action, and result. Nah, jadi teman-teman ketika kita mencoba menjawab ini, experience, quality, dan sebagainya, kita bisa menggunakan metode STAR. Oh ya, by the way, untuk yang relevan ini, karena di SILPDP itu jumlah katanya hanya 1.500 sampai 2.000, jadi kita kalau bisa menuliskan yang inti-inti tapi benar-benar powerful. Jadi mungkin kalau teman-teman banyak banget nih prestasinya, banyak banget nih experience-nya, kita pilih yang relevan. Ini di poin ketiga. Mungkin kita nanti akan ngambil, contohnya saya ingin lanjut S2 di bidang kesehatan masyarakat, atau mungkin di bidang farmasi. Terus saya menulis prestasi-prestasi saya ini pernah juara baca puisi se-Kabupaten Lumajang. Nah, artinya itu kan nggak relevan ya teman-teman. Jadi kita mencoba mencari quality kita, experience kita, prestasi-prestasi kita yang relevan untuk studi kita atau untuk menyelesaikan problem sini. Nah, kembali lagi ke STAR tadi. Jadi metode STAR ini, situation, kita introduce the situation you had to deal with, the who, the what, the where, and the when. Itu untuk situation, nanti akan saya berikan contoh berikut. Baru task, talk about the task that was laid before you, the challenges, issue, and deadlines. Baru action, talk about the action you took to fix this situation. Use this part to highlight your skills. And then the last one, itu result. Talk about the result of your action, what you achieved, cost and save, and the gains met. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menuliskan experience, ketika kita menuliskan quality kita, ketika kita menuliskan pengalaman kita, baik di esai maupun di biodata nantinya, kita jangan cuma menulis gini nih teman-teman. Saya merupakan mahasiswa terbaik di kampus S1 saya, atau mungkin saya merupakan pegawai terbaik di Kementerian Kesehatan, atau saya mendapatkan penghargaan sebagai
dokter muda terbaik di rumah sakit saya. Nah, jadi teman-teman, itu memang meng-highlight diri kita, memberikan eh, menunjukkan bahwa kita memiliki quality nih. Tapi sebenarnya yang dicari LPDP adalah apa result-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian result dan action. Action dan result itu merupakan dua hal yang termasuk utama. Jadi bukan cuma kita bilang, oh saya memiliki ini, saya pernah juara ini, saya merupakan ini, tapi action kita apa, result kita apa dari itu. Nah, ini contohnya teman-teman. Contohnya ya, example-nya S. S itu apa? Masih ingat ya? Ini situation. S itu situation. Kita bisa explain eh, waktu itu ada apa, di mana, terus siapa, kapan, dan sebagainya. Jadi contoh saya di sini adalah S, situation-nya. Di tahun 2020, di kampung saya banyak anak-anak SD yang belum bisa membaca. Nah, situasinya apa? Situasinya, problems-nya yaitu di kampungnya ini banyak anak-anak SD yang belum bisa membaca. Lalu, task. Task, sebagai seorang guru, saya ingin mengajarkan anak-anak di kampung saya membaca. Namun, terkendala oleh tenaga dan tempat. Baru action. Nah, action ini salah satu yang penting, teman-teman. Kenapa action ini penting? Karena di action ini kita bisa menunjukkan skill kita. Kita nggak harus bilang, oh saya seperti ini, saya seperti ini. Tapi dengan kita menuliskan seperti ini, kita bisa menunjukkan nih, oh saya ini memiliki kehebatan di sini nih, saya ini memiliki skill di sini. Nah, contoh dari action saya di sini, saya membentuk komunitas X, di mana saya mengajak pemuda-pemudi yang sarjana untuk mengajar anak-anak di kampung saya membaca secara gratis setiap hari Sabtu. Saya dan komunitas saya bekerja sama dengan perangkat desa untuk membantu dalam menyiapkan tempat belajar bagi kami. Nah, mungkin saya ingin agak lebih apa kita ya, dua arah ya mungkin ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini nih, saya nggak nulis nih skill saya di sini apa. Tapi kalau dari teman-teman yang bisa melihat action saya nih, yang bisa memperhatikan action saya, kira-kira bisa mengetahui nggak apa yang quality apa yang saya punya di action saya ini? Kira-kira skill apa sih yang saya punya dengan saya menuliskan seperti ini? Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan jawaban apa sih yang kalian dapatkan yang kira-kira menunjukkan kehebatan saya dengan saya menulis action saya seperti ini atau menunjukkan skill saya. Mungkin bisa di chat mungkin atau bisa uh, langsung uh, ngomong. Nah, benar ya, ini ada leadership, ada teamwork, benar. Ada leadership, ada teamwork, benar. Ada mampu menggerakkan. Influence people, benar. Kolaborasi. Nah, jadi teman-teman, sometimes uh, sometimes uh, problems dari kita menunjukkan quality ini adalah sometimes mungkin kita agak kayak over over apa ya istilahnya. Eh, kita terlalu menunjukkan yang terlalu over sampai kita kelihatannya arogan, teman-teman. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa menunjukkan skill kita tanpa kelihatan terlalu arogan. Jadi contohnya ini di action. Saya membentuk komunitas X. Artinya apa? Oh, saya ini merupakan seorang initiator. Saya ini merupakan seorang initiator. Oh, saya melihat ada permasalahan di kampung saya nih. Artinya, saya ini memiliki empati yang tinggi. Lalu, saya mengajak pemuda-pemudi yang sarjana untuk mengajak anak-anak di kampung saya. Artinya apa? Oh, saya ini bisa influence people. Saya ini memiliki jiwa leadership. Lalu, membaca secara gratis setiap Sabtu. Nah, artinya ini apa? Artinya, oh, saya memiliki empati yang tinggi nih. Saya ingin membantu orang-orang di sekitar saya. Saya dan komunitas saya bekerja sama dengan perangkat desa. Nah, artinya apa? Oh, saya bisa berkolaborasi dengan perangkat desa. Saya bisa teamwork. Lalu, untuk membantu dalam menyiapkan tempat belajar bagi kami. Nah, artinya apa? Oh, selain saya bisa teamwork, saya juga bisa berkomunikasi yang baik dengan mereka, sampai mereka bisa membantu saya. Nah, di action ini, teman-teman, kita bisa menunjukkan skill kita. Lalu di result, apa sih hasil dari yang telah saya kerjakan ini? Contohnya, oh ternyata angka buta huruf anak-anak di kampung saya menurun dari 10% menjadi 5% dalam waktu 4 bulan. Oh, mungkin ada 100 orang yang dulu 100 anak-anak kelas 3 yang nggak bisa baca dulu. Nah, sekarang menjadi 50, hanya 50. Seperti itu. Jadi, memang ada measurement yang menunjukkan bahwa result kita.
ada hasil dari yang apa kita kerjakan. Nah, metode STAR ini banyak dipakai oleh awardee-awardee, bukan hanya di esai, tapi juga di biodata. Jadi kalau di biodata nanti kan, kalian akan menjawab apa kelebihan, kekurangan, apa yang diajarkan ke diri kalian sendiri, dan sebagainya. Kalian juga bisa menggunakan metode STAR ini. Situation, task, action, dan result. Situasinya apa, tasknya apa, lalu apa yang kalian buat, dan apa result dari itu. Nah, ini merupakan salah satu yang metode yang powerful ya. Jadi bukan cuma menceritakan quality saya, tapi dampak saya bagi sesama, bagi community saya, bagi eh, orang-orang di sekitar saya. Ya. Nah, about your study. Nah, teman-teman, minggu lalu ada yang sempat message saya, sempat DM saya. Dia bertanya gini ke saya, Kak, saya boleh nanya nggak tentang UCL? Lalu saya bilang, oh ya boleh, silahkan. Tanyanya adalah, kira-kira alasan saya memilih UCL apa ya? Nah, jadi teman-teman, kalau di sini kan kita sudah memilih jurusan tujuan ya. Kita sudah memilih universitas tujuan ya. Nah, kita pastikan kenapa sih kita milih universitas itu? Kenapa sih kita memilih program ini, mata kuliah ini, atau jurusan ini? Nah, teman-teman, yang ketiga ini, bagian yang ketiga adalah about your study. Why should you continue your master's or PhD? Kenapa sih kita harus master? Kenapa sih kita harus PhD? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kan kita masih bisa berkontribusi meskipun kita cuma S1. Kan saya masih bisa berkontribusi tanpa harus keluar negeri. Kenapa sih saya harus keluar negeri ngambil master atau PhD di Inggris, di Australia, buang-buang duit, padahal bisa di Indonesia, atau tanpa S2 pun saya tetap bisa kok, saya punya kontribusi yang besar. Nah, jadi teman-teman, ini teman-teman yang jawab ya. Kenapa sih kita harus master? Kenapa sih kita harus PhD? Nah, kunci di sini teman-teman, kita bisa link ke problems di bagian background. Nah, jadi misalnya gini nih, kenapa saya harus S2? Contohnya, eh, karena saya ingin menjadi psikolog. Problem di Indonesia itu, menurut data, misalnya data dari Badan Pusat Statistika, jumlah psikolog di Indonesia itu sangat sedikit. Nah, ini menjadi suatu masalah. Oleh karena itu, saya ingin meneruskan master saya agar saya bisa menjadi psikolog. Nah, itu adalah salah satu alasan yang kuat kenapa kita harus master. Karena mungkin S1 belum bisa menjadi psikolog. Atau mungkin saya ingin jadi dosen nih. Sedangkan dosen itu harus S2 atau S3. Jadi saya nggak bisa menjadi dosen, saya nggak bisa berkontribusi lebih jika saya hanya S1. Nah, ini adalah alasan-alasan yang kuat kenapa kita harus melanjutkan master atau PhD. Nah, alasan-alasan lain mungkin teman-teman memang ingin menggali ilmu. Karena mungkin, oh, dengan saya mengambil master, ilmu di bagian ini akan semakin berkembang, yang nantinya bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Dan nantinya bisa saya gunakan untuk kontribusi saya nantinya. Dan yang kedua, why do you choose this program? Kenapa sih kita ngambil jurusan ini? Terlebih untuk teman-teman yang mungkin akan memilih jurusan S2 dan S3 yang agak berbeda dengan jurusan S1 atau S2-nya. Sama seperti saya itu dulu teknik fisika, lalu mengambil education science. Nah, di sini kita juga harus jelaskan, kenapa sih kita pindah jurusan, kenapa kita S1-nya ini, tapi kenapa S2-nya memilih yang lain. Lalu yang ketiga itu mengapa kita memilih mengapa kita memilih universitas ini. Ini termasuk kenapa di luar negeri ya teman-teman. Kenapa sih nggak universitas di Indonesia? Kan universitas di Indonesia bagus. Kedokteran di Indonesia mungkin di kampus ini bagus. Farmasi di Indonesia di kampus ini bagus. Dosen-dosen di sini bagus. Kenapa harus keluar negeri? Kenapa harus universitas yang ini? Kenapa harus universitas yang biaya SPP-nya 1 miliar? Padahal kita bisa ke Indonesia yang biaya SPP-nya cuma 10 juta. Lalu, why do you choose this country? Ini juga kenapa harus keluar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Dan ini akan jadi poin plus buat kalian, especially buat yang S2, ketika kita sudah tahu kita akan disertasi nantinya apa. Karena berdasarkan pengalaman, kalau untuk saya sendiri, di substansi itu kami kebanyakan membahas tentang disertasi saya nantinya. Itu pas tes substansi. Jadi teman-teman, kalaupun kita sudah kepikiran nih, risetnya nanti kita seperti apa, S2 nanti, disertasi kita apa, atau tesis S3 kita seperti apa. Kalau bisa kita link lagi kontribusi
dan problems-nya. Apakah riset saya ini bisa membantu Indonesia? Apa fungsi dari riset saya ini untuk Indonesia? Lalu, nah ini mungkin lebih detailnya. Why should you continue your master's or PhD? Nah ini cara jawabnya gimana? Ya kita harus tahu diri kita sendiri. Apa kemauan kita? Apa goal kita? Kenapa kita harus master? Kenapa kita harus PhD? Jangan sampai alasan kita memilih master, alasan kita memilih PhD itu karena desakan dari institusi kita, karena desakan eh, dari atasan kita, oh harus master, harus PhD, atau desakan dari kiri kanan, atau mungkin ikut-ikutan, oh temanku ini lagi master di Inggris, oh coba master di Inggris, atau misalnya oh PhD kayaknya keren nih, tanpa motivasi yang benar-benar jelas. Apalagi kita kan di sini rata-rata itu keluar negeri ya, dan memang berbeda cara pendidikan di luar negeri dengan pendidikan di Indonesia. Jadi mungkin kalau kita mungkin S1 atau S2-nya dulu di dalam negeri, mungkin kita akan merasakan perbedaan yang besar ketika kita akan ke luar negeri. Saya nggak kurang tahu untuk Australia dan sebagainya, tapi kalau untuk di Inggris sendiri, memang sangat berbeda dengan cara kita belajar di Indonesia, di mana memang di Inggris sendiri kita lebih banyak istilahnya belajar mandiri. Jadi kalau memang motivasi kita untuk S2 atau PhD itu kurang, bisa jadi kita nggak akan benar-benar sungguh-sungguh menjalankan master dan PhD kita. Jadi teman-teman, eh, oh, oke mungkin nanti akan saya jawab ya LMS. Kalau tidak salah saya sudah kirim ya untuk ini, tapi baru link Canva, nanti mungkin saya bisa download Canva-nya dan dikirim ke LMS. Nah, know yourself, what you want, and what your goals are. Apa sih goal kita nanti? Apakah goal kita ini memang harus master, harus PhD? Apakah goal untuk kontribusi kita harus master, harus PhD? Nah, ini teman-teman bisa mungkin merefleksi diri, kira-kira benar-benar butuh ini atau enggak. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi juga ya, kita harus lihat juga problems yang kita hadapi ini apa. Dan S2, S3 ini apakah bisa solve the problem atau enggak. Next, why do you choose this program? Nah, ini juga salah satu yang penting ya. Kenapa kita memilih jurusan yang ini? Kalau kita S1-nya mungkin public health, terus kita S2-nya masih public health. Nah, itu mungkin masih linear, masih gampang untuk kita jawab. Tapi ketika kita mungkin S1 kita farmasi, S2 kita eh, mungkin di bagian administrasi kesehatan. Nah, itu ya agak agak sulit untuk kita jelaskan. Tapi kita harus memiliki alasan yang jelas. Kenapa kita memiliki program tersebut? Kenapa kita memilih program tersebut? Nah, beberapa cara untuk menjawab ini di esai. Yang pertama adalah link back to the problem and your goals. Jadi, contohnya nih, problems yang saya hadapi ini adalah masalah stunting. Saya merupakan seorang dokter atau seorang perawat di pedalaman Papua, contohnya. Lalu, anak-anak Papua ini atau anak-anak di kampung ini banyak yang terkena stunting. Jadi dengan memilih program ini saya akan belajar lebih banyak tentang penyakit stunting atau penyakit gizi dan sebagainya. Di UCL ada salah satu teman saya, beliau seorang dokter dan dia memilih untuk melanjutkan S2-nya di data science. Kalau dipikir-pikir agak berbeda ya. Ini dokter, terus S2-nya data science. Nah, ternyata setelah kami ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ternyata masih ada hubungannya. Jadi S2-nya ini data science yang katanya dia belajar tentang eh, saya agak lupa-lupa, tapi di data science ini dia bisa kayak fill the gap dari data-data kedokteran. Jadi kalau nggak salah kemarin dia sempat cerita tentang cancer. Jadi misalnya data dari cancer ini nggak 100%, misalnya cuma 40%. Nah, dengan dia masuk data science ini misalnya di UCL, dia bisa bikin 40% itu jadi 80% dan sebagainya. Nah, jadi kita harus link back to the problem. Oh, problemsnya. Problemsnya A yang kita bahas. Program ini atau jurusan ini kira-kira bisa membantu saya untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah A ini atau enggak. Nah, yang kedua adalah modul atau mata kuliah eh, yang tersedia di program tersebut. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, data science. Data science ada salah satu mata kuliah
yang ternyata khusus tentang data cancer. Oh, jadi kalau di Indonesia nggak ada nih mata kuliah tentang data cancer. Atau di kampus lain nggak ada nih. Atau di jurusan lain, even di kedokteran nggak ada nih mengenai data cancer. Jadi saya harus masuk di data science supaya saya bisa belajar materi ini, modul ini. Nah, jadi kita juga bisa lihat modul-modul yang di-offer itu apa, dan kira-kira modul ini bisa memberikan kontribusi apa untuk kita dan Indonesia. Kita bisa melihat benang merahnya, kita bisa melihat aim, atau kita bisa melihat apa sih yang ditawarkan dari modul ini, dan kira-kira modul ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi saya dan Indonesia atau enggak. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat dari profesor atau dosen kita. Nah, kalau dulu saya lebih ke ini, lecturer atau profesor. Contohnya gini nih, eh, saya riset saya nanti mengenai penyakit paru-paru. Oh, ternyata di kampus ini, di program ini, ada expert di bidang paru-paru. Mungkin dia yang paling terkenal, atau mungkin dia pernah ada penelitian yang sangat menarik untuk teman-teman, atau penelitian ini sangat relevan bagi kita, atau mungkin bagi to solve the problem. Jadi kita juga bisa menggunakan lecturer sebagai alasan kenapa kita memilih program ini. Karena kalau sama seperti saya dulu, alasan saya memilih program tersebut karena ada salah satu dosen yang expert di bidang ini, dan dia salah satu juga yang istilahnya memimpin tim atau memimpin project di Inggris ini. Jadi itu jadi salah satu alasan kuat kenapa saya harus memilih program ini. Lalu alasan berikutnya adalah penelitian kita. Nah, penelitian kita ini bisa kita lakukan kalau kita masuk di program ini nih. Contohnya di program farmasi. Mungkin penelitian kita tentang obat, atau mungkin penelitian kita yang relate dengan jurusan kita. Itu juga bisa menjadi alasan. Makanya teman-teman, kalau bisa nih, kita sudah memiliki topik disertasi kita, apa yang akan kita lakukan nanti ketika kita S2. Karena itu akan sangat membantu kita nanti, membantu kita supaya kita kelihatan ya memang, oh kita sudah riset banyak nih, oh kita memang sudah mantap untuk S2 nih. Karena kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kira-kira riset kita ini bisa berikan untuk Indonesia. Dan itu akan menjadi poin plus bagi kita. Lalu pekerjaan kita. Oh, saya memilih program ini ya karena relate dengan pekerjaan saya atau experience saya. Saya bekerja sebagai dokter. Terus saya ingin menjadi mengambil spesialis jantung. Nah, itu relate dengan pekerjaan saya, atau relate dengan experience saya, atau bisa jadi relate dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, itu merupakan beberapa alasan yang bisa kita jadikan beberapa contoh yang bisa kita jadikan alasan kenapa kita memilih program tersebut. Tapi kalau memang teman-teman mungkin ada alasan lain yang kuat kenapa teman-teman memilih program tersebut, ya dipersilakan. Nah, dan untuk teman-teman mungkin yang berbeda jurusan ya, yang S1 dan S2-nya itu berbeda, atau S2 dan S3-nya itu berbeda, kita juga harus link S1-nya apa, S2-nya apa, kita cari hubungan antara S1 dan S2 ini, eh, hubungannya apa? Terus kayak bisa ngasih apa? Contohnya, ada teman saya, dia jurusan S1-nya teknik elektro, dan jurusan S2-nya malah bisnis. Kalau kita lihat kan agak jauh nih, teknik elektro dengan bisnis. Nah, di LPDP, dia mencoba melingkan keduanya ini. Jadi, dia ingin membangun sebuah bisnis berbasis aplikasi. Nah, jadi ilmu yang dia dapat di elektro ini, dia gunakan untuk membuat aplikasi dan sebagainya, dan nantinya dia akan gunakan ilmu dia ini untuk menjadi seorang bisnismen. Nah, jadi teman-teman, kita coba link S1 kita apa, S2 kita apa. Kalau berbeda, kita cari apa yang kita bisa combine nih, dan kontribusi kita nanti apa dari kombinasi tersebut. Kalau misalnya contohnya seperti saya nih, yang S1 saya fisika, teknik fisika, S2 saya pendidikan. Agak kurang relate sebenarnya dari teknik ke pendidikan. Tapi waktu itu saya mencoba menjelaskan dan menuliskan di essay saya kalau saya ingin menjadi dosen atau saya ingin menjadi guru fisika. Jadi ketika saya menjadi guru fisika, konten-konten fisika atau ilmu fisika itu sudah saya dapatkan di S1 saya. Yang saya nggak dapatkan itu adalah pedagoginya, cara mengajarnya. Itulah makanya saya mengambil S2 pendidikan, supaya saya belajar mengenai pedagogi. Jadi saya bisa mengajar fisika ke murid-murid dengan baik.
Jadi ada hubungan antara S1 saya, S2 saya, dan kontribusi saya nantinya. Nah, lalu yang berikutnya, kenapa kita memilih universitas ini? Nah, ini juga banyak pertanyaan ini, teman-teman. Kenapa sih harus universitas di luar negeri? Kenapa sih harus cari yang biaya SPP-nya 1 miliar per semester per tahun, padahal di Indonesia ada yang 10 juta, 20 juta? Nah, jawaban di sini adalah pertama, mengenai riset. Nah, riset yang ini beda dengan riset yang sebelumnya ya. Kalau riset yang sebelumnya yang ini adalah riset kita itu apa. Kalau di sini kita bisa lihat riset-riset dari kampusnya itu apa. Jadi kita bisa bilang, oh ternyata di kampus ini mereka fokus banget ke riset mengenai kesehatan, contohnya kanker. Makanya saya sangat tertarik di kampus ini. Ada dulu salah satu kampus di Italia, ranknya itu rank 300 atau 400-an ya, kalau nggak salah. Ini juga pernah diceritakan, eh, ranknya itu 300-400-an, tapi mereka itu sangat fokus di bagian penyakit paru-paru. Jadi, ini juga bisa menjadi alasan yang kuat, meskipun ranknya itu tidak terlalu tinggi, tapi riset mereka itu banyak menghasilkan banyak paper tentang penyakit paru-paru. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alasan kuat kenapa kita bisa memilih university ini. Lalu program atau specialty. Contohnya, eh, pendidikan sains cuma ada di UCL, di kampus lain nggak ada. Nah, itu bisa menjadi salah satu alasan juga, teman-teman. Atau program yang ditawarkan ini sangat bagus di universitas ini. Atau program ini spesial, cuman ada di kampus ini nih. Di kampus lain nggak ada. Atau di kampus ini memang mereka, seperti yang saya bilang tadi, spesial di bagian pendidikan contohnya. Atau spesial di bagian farmasi. Di kampus ini sering bekerja sama dengan WHO untuk membuat vaksin. Atau di kampus ini sering bekerja sama dengan WHO untuk membuat obat. Jadi kampus ini merupakan spesial di bagian obat. Nah, itu juga bisa menjadi alasan yang kuat. Kalau misalnya saya sendiri, dulu masalah saya tentang asesmen, dan saya memilih UCL karena UCL itu mereka dari OECD, mereka kerjasama dengan UCL. Jadi kayak UCL itu mereka yang menganalisa hasil-hasil asesmen dari negara-negara. Jadi itu juga bisa menjadi alasan kuat kenapa kita memilih university tersebut. Kita cari spesialnya university itu apa. Lalu di university itself. Nah, maksudnya ini apa? Jadi ya universitas itu sendiri. Di sini contohnya ya seperti saya tadi. Kenapa saya memilih UCL? Karena universitas ini merupakan universitas yang dipercayakan oleh OECD atau yang mengakses pendidikan. Jadi misalnya, kenapa mereka mengakses pendidikan Indonesia itu, contohnya ya, pendidikan Indonesia itu ranknya sangat di bawah. Nah, siapa sih yang analisa ini? Oh, ternyata ini dari kampus saya. Itulah kenapa saya memilih kampus ini. Karena memang di kampus ini, oh mereka kerjasama dengan ini, mereka kerjasama dengan yayasan ini, mereka yang ahli di bidang ini. Jadi memang di university itself. Jadi kita kayak, ya udah university ini menawarkan banyak untuk saya. Kita bisa cari apa yang ditawarkan dari universitas ini. Lalu berikutnya ada fasilitas. Fasilitas, oh saya ingin di university ini karena cuma di sini nih ada alat-alat yang ini. Atau saya ingin di sini karena cuma ada dosennya cuma ada di sini nih yang mengerti tentang cancer atau sebagainya. Atau fasilitas di kampus ini yang paling lengkap dari seluruh dunia. Dan penelitian saya membutuhkan alat ini atau fasilitas ini yang cuma saya dapatkan di universitas ini. Nah, teman-teman, ini juga salah satu alasan ya, kenapa kita nggak memilih yang di Indonesia. Nah, kenapa kita nggak memilih yang di Indonesia aja? Ya bisa jadi kita juga bisa jelaskan dari fasilitas, atau mungkin dari program, atau dari riset-riset yang belum semaju negara tujuan saya, belum semaju kampus tujuan saya. Nah, lalu ini nih, banyak juga yang salah dengan memasukkan ranking itu sebagai main reason. Contohnya, kalau saya ingin ke Harvard, kenapa saya ingin ke Harvard? Karena kedokteran di Harvard itu nomor satu. Itu yang saya jadikan patokan, saya jadikan alasan utama kenapa saya ingin ke Harvard. Nah, itu salah besar ya, teman-teman. Kenapa? Karena it's not about the rank. Tapi kenapa dia bisa rank satu? Jadi, kalau mungkin kita nggak tahu nih, aduh, tapi saya pengennya di ranking satu nih. Saya maunya contohnya di Imperial, ranking 2 atau di mana saja. Oh, saya pengennya saya cuma pengen di Oxford nih.
Tapi saya nggak tahu nih kenapa saya harus pilih di Oxford. Teman-teman juga bisa lihat kenapa sih Oxford dia bisa ranking 5 mungkin atau ranking berapa. Nah, alasan rankingnya itu juga bisa dijadikan alasan teman-teman memilih universitas tersebut. Contohnya, mungkin di bidang kesehatan Harvard itu yang nomor satu. Kita cari kenapa sih apa alasan Harvard jadi nomor satu di bidang kesehatan. Oh, ternyata alasannya karena paper yang dipublish itu sangat banyak. Nah, kita juga bisa lihat paper-papernya apa. Oh, ternyata relevan dengan saya. Ini yang saya butuhkan. Itu bisa menjadi alasan kenapa kita memilih universitas tersebut. Nah, why do you choose this country? Ini juga banyak ya pertanyaan-pertanyaan juga mengenai ini. Kenapa pilih eh, negara ini? Kita bisa melihat dari strength and comparative. Jadi apa sih kekuatan dari negara ini? Contohnya ya, kalau misalnya pendidikan. Oh, saya ingin ke Singapura. Kenapa ke Singapura? Karena Singapura itu merupakan negara dengan ranking tertinggi di bidang sains. Karena itulah saya pengen ke Singapura. Atau kalau misalnya, oh ternyata saya pengennya ke UK. Padahal di UK itu contohnya dia rank 8. Kenapa nggak ke Singapura aja yang rank 1? Ya. Nah, kita bisa lihat di komparatifnya. Komparatifnya sama nggak atau beda nggak? Contohnya gini, eh, ternyata kalau di Inggris jumlah perokoknya itu sama dengan Indonesia. Contohnya, jumlah perokok itu sama dengan Indonesia. Tapi di tahun 2022 jumlah perokok di Inggris itu menurun 50%. Nah, apa yang mereka lakukan? Jadi kita juga bisa tulis itu, teman-teman. Jadi kayak kita compare, oh ternyata eh, dari data ini Inggris mereka memiliki strategi. Nah, strategi apa nih? Kira-kira strategi ini bisa saya gunakan nanti untuk saya berkontribusi ketika saya kembali ke Indonesia. Atau kita juga bisa lihat kesamaan-kesamaan. Contohnya, oh ternyata di Indonesia itu eh, banyak peminum bir, contohnya ya. Banyak orang yang minum bir. Terus saya pengennya di Italia. Kenapa pengen di Italia? Karena di Italia itu lebih banyak orang yang minum bir. Jadi harusnya secara teori lebih banyak orang yang eh, sakit karena efek dari bir ini. Nah, jadi kita bisa lihat salah satu kesamaan. Oh, sama-sama apa ya? Oh, sama-sama negara perokok, sama-sama negara peminum bir. Tapi kenapa mereka bisa handle itu lebih baik? Kenapa orang yang sakit itu malah lebih sedikit? Atau kenapa mereka itu bisa menekan angka perokok atau angka peminum dan sebagainya? Itu juga bisa menjadi alasan kenapa kita memilih country-nya. Tapi sebenarnya kalau bilang alasannya lebih besar di alasan kampus dan alasan prodi. Tapi kita juga bisa menuliskan alasan kita memilih negara tersebut. Okay, next. Nah, riset kita nih. Kalau untuk teman-teman S3 mungkin sudah jelas ya risetnya ya apa-apa yang akan mereka lakukan dan berdasarkan informasi kalau memang substansi S3 itu rata-rata memang membahas banyak tentang riset. Nah, kalau S2 gimana? Kan kita nggak harus ada riset sebelum kita kita ke kampus itu. Bisa jadi nanti saya pikirin lah pas di semester 2 atau di term 3 apa riset yang akan saya buat nanti. Tapi teman-teman akan jadi nilai plus, sangat nilai plus ketika kita sudah memiliki riset. Dan riset ini berpengaruh untuk Indonesia. Jadi kita bisa explain riset kita ini apa, disertasi kita ini apa, tesis kita apa. Dan kita juga jelaskan kenapa kita memilih riset ini. Oh, ternyata riset ini penting untuk Indonesia. Ternyata riset saya ini bisa mengurangi angka stunting di Indonesia contohnya. Oh, riset saya ini bisa menemukan obat untuk menyembuhkan satu penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Nah, itu akan berdampak untuk Indonesia. Jadi, teman-teman, ini akan menjadi sangat poin plus ketika kita mampu menjelaskan riset kita, disertasi kita apa. Artinya apa, teman-teman? Artinya kita sudah meriset tentang kampus tersebut, jurusan tersebut. Kita memang niat untuk masuk di kampus tersebut, dan kita sudah memikirkan ke depan. Oh, dengan riset ini saya akan eh, melaksanakan kontribusi bagi Indonesia. Nah, artinya apa? Plan kita sudah jauh. Kita sudah memikirkan bertahun-tahun berikut apa yang akan kita lakukan. Ini juga termasuk di bagian program ya teman-teman, di bagian program dan modul. Dan kira-kira modul ini, mata pelajaran ini akan memberikan apa untuk saya? Akan memberikan apa untuk Indonesia? Pentingnya apa untuk Indonesia? Nah, lalu study objectives. Apa sih yang kita harapkan dari S2 ini? Apa sih skill yang kita pengen kita dapat?
dengan kita melanjutkan S2 dan S3 ini? Sorry, ini di spesifik ya. Ya, jadi the specific knowledge and skills you aim to acquire. Jadi apa sih ilmu pengetahuan dan skill yang pengen banget saya dapatkan dari S2 dan S3 ini? Wah, terima kasih ya, Mbak Sawat. Apa sih yang ingin saya dapatkan? Skill apa, pengetahuan apa yang ingin saya dapatkan ketika saya S2 atau S3 ini? Dan apa fungsinya untuk Indonesia? Apa gunanya untuk Indonesia? Kita bisa link tadi, kontribusi dan problem. Studi objektif kita, saya ingin dapat skill ini, supaya saya bisa berkontribusi, supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini yang ada di Indonesia. Nah, connect with the problems. Baru kita bisa link lagi dengan jawabannya nomor 3 yang tadi. Kenapa kita bisa memilih ini, kenapa kita memilih ini, kenapa kita jurusan ini, atau universitas ini, dan sebagainya. Lalu, relevan dengan RPG MN dari Indonesia. Next, what is your plan on or contribution? Nah, jadi di contribution ini penting banget. Apa sih akan kita lakukan? Apa sih plan kita? Nah, kita bisa bagi ini menjadi short, medium, dan long term plan. Di short plan ini, ketika saya kembali ke Indonesia 1 sampai 2 tahun, saya mau ngapain? Medium, saya mau ngapain? Di long term nanti saya mau ngapain? Jadi, kita juga bisa menuliskan riset kita atau penelitian kita sebagai kontribusi kita nantinya. Oh, di short period saya ingin menjadi seorang saya ingin ke tempat-tempat terpencil untuk mengatasi masalah stunting yang saya sebutkan di awal, mungkin yang saya angkat sebagai isu saya. Di medium nanti saya ingin menjadi kepala 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 dinas kesehatan, supaya saya bisa lebih fokus, lebih lebih memiliki power untuk mengatasi stunting ini. Long term nanti, saya ingin menjadi eh, pegawai tertinggi dari Kemenkes, atau misalnya saya ingin menjadi menteri dan sebagainya. Tapi ingat, harus yang masuk akal, teman-teman. Baru solve the problem. Jadi kontribusi ini harus solve problem yang kita sebutkan di awal. Problem kita adalah stunting. Jadi kontribusi kita nanti yang mengenai stunting, plan kita nanti yang mengenai cara kita mencegah atau mengatasi stunting. Baru kita juga bisa relate dengan jawaban nomor 3 dan nomor 4. Dari jurusan saya, dari universitas saya, kenapa saya memilih itu, riset saya tentang apa, kita bisa link, kasih benang merah ke kontribusi kita nanti. Lalu measurables success indicator. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata ini suksesnya gimana nih? Short plan kita, medium plan kita, long term plan kita, sukses atau enggak? Kita lihat dari mana? Contohnya seperti yang saya bilang tadi. Oh, eh, saya ingin menjadi ahli gizi, lalu saya ingin ke tempat terpencil yang memiliki banyak anak-anak stunting. Jadi indikatornya kesuksesan saya apa? Oh, dalam 2 tahun saya bisa menurunkan angka stunting dari 10% menjadi 8%. Jadi ada indikator yang jelas yang mengukur kontribusi kita ternyata berhasil. Nah, ini dikit lagi. Kita bisa menggunakan metode SMART. SMART itu apa? Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi specific about what you want to achieve. Saya ingin angka stunting itu berkurang. Measurable. Kita bisa mengukur nih, suksesnya ini apa? Oh, ternyata saya ingin stunting ini berkurang. Measure-nya pakai apa? Oh, ternyata dari 10% jadi 8%. Terus achievable. Bisa nggak kita achieve ini? Jangan kontribusi kita, plan kita, atau problem kita ini yang terlalu besar. Misalnya, saya ingin berkontribusi. Dalam 5 tahun, saya jadi presiden. Nah, itu ya mungkin bisa jadi, tapi ya gimana caranya kita jadi presiden dalam 5 tahun? Jadi mungkin kita lebih ke realistis. Realistisnya ini kontribusi kita realistis, problem kita bisa kita solve secara realistis. Jangan cari problem yang terlalu besar, terlalu kompleks, yang kita nggak bisa selesaikan. Baru relevan. Set yourself a goal that's relevant to you. Termasuk juga relevan ke jurusan kita ya. Kontribusi kita relevan nggak dengan jurusan yang kita ambil? Kontribusi kita relevan nggak dengan problem yang saya angkat? Baru time bound. Nah ini long yang saya bilang tadi ya, yang short, medium, sama long term. Nah ini kita bisa pakai metode SMART.
Kalau tadi kan STAR, kita pakai metode SMART untuk kontribusi kita nantinya. Lalu, how to achieve the goal. Ini yang saya bilang tadi, relevan dan realistic. Relevan ini relevan dengan jurusan kita, pekerjaan kita, problems kita, kontribusi kita. Jadi kita connect semua. Semuanya itu relevan dengan apa yang kita tulis. Jangan kita tulis di bagian di paragraf 1 tentang A, tapi kita ternyata eh, kita penjelasan kita berikutnya nggak relevan dengan paragraf A. Baru realistis. Ini yang saya bilang tadi. Saya ingin jadi presiden dalam 5 tahun. It's quite impossible. Nah, do and don'ts. Do itu start with a strong hook. Jadi ini maksudnya apa? Jadi kita awali dengan kalimat pembuka yang benar-benar eye-catching. Karena eh, belum tentu paper kita atau essay kita ini menarik. Tapi banyak juga sebenarnya teman-teman yang nggak menggunakan hook ini. Tapi menggunakan hook ini, dia bisa istilahnya kayak catch the attention. Kita langsung menulis problem ini nih, dan sebagainya. Do research, research yang banyak tentang kampus, tentang jurusan, tentang dosen, tentang problems, tentang kontribusi. Your STAR method yang tadi, show your quality without being arrogant. Jadi jangan yang terlalu kayak, oh saya ini, all about me. Karena ingat, ini kontribusi, not about you. Connect your past experience with your study plans and future contribution. Ini yang saya bilang tadi, experience saya apa? Studi saya apa? Kontribusi saya apa? Itu harus ke connect. Jangan sampai beda-beda. Saya kerja ini, studi saya ini, kontribusi saya nanti ini. Itu it's not gonna be relevant. Kita connect semuanya. Baru yang don't, nah ini mungkin nanti kalau masih ada waktu 1-2 menit. Don't itu jangan yang terlalu bertele-tele. Bertele-tele kita sebut ini lagi. Lalu paragraf yang terlalu panjang. Ya, mungkin 150 sampai 200 words sekali ya. Terus kalimat klise. Nah, ini nanti saya bahas kalau misalnya saya punya waktu 1 menit. Rencana studi dan kontribusi tidak konkret. Nah, ini juga nih, nggak konkret. Menulis tanpa outline. Nah, ini juga menulis dengan baik ya teman-teman. Jadi paragraf 1 apa? Kita udah bikin outline-nya nih. Outline-nya bisa dipakai menggunakan yang sudah saya jelaskan tadi. Paragraf 1 apa, 2 apa, 3 apa, terus berkesinambungan. 1 ke 2 masih berhubungan, 2 ke 3 berhubungan, dan sebagainya. Dan membahas banyak isu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa satu aja isunya. Tapi kita bikin deep. Kita benar-benar gali isunya ini. Jangan terlalu banyak. Nah ini yang terakhir, mungkin 1 menit ya. Izinkan saya 1 menit. Nah ini ada kalimat hook atau pembuka di esai. Pembuka di esai. Oh ya, biasanya esai ini maksimal berapa words? 1.500 sampai 2.000. 1.500 sampai 2.000. Make sure kalian menjawab yang penting, menulis yang penting-penting aja. Nah, jadi teman-teman ada 5 buah nih, 5 buah hook statement, 5 buah kata kata awal nih. Kalimat kalimat awal A, B, C, dan D. Nah, menurut teman-teman nih, mungkin teman-teman bisa tulis di chat. Dua. Coba teman-teman pilih dua yang terbaik. Kira-kira mana nih teman-teman? Menurut teman-teman, dua yang paling terbaik itu apa? Coba kita lihat di chat ya. A, B, C, D, atau E. Yang A itu berikan aku 10 pemuda dan sebagainya. B itu Sulawesi Utara merupakan salah satu. C, nama saya Remli. D, di sini banyak SMP. E, pendidikan merupakan dua aja deh. Coba teman-teman kira-kira. Itu teman-teman dua yang paling baik itu apa? Ada A dan E. Oke, A dan E. A dan E, B dan E. B dan D. A dan E. Oke. Mungkin teman-teman memiliki alasan tertentu ya kenapa memilih jawaban tersebut. Tapi ini dari pengalaman saya dan ketika saya membimbing menti-menti saya, hook statement itu lumayan penting supaya bisa eye-catching dan supaya pembaca langsung tahu, oh ini menarik dan ternyata dia mengangkat isu yang spesifik. Ada B dan D. Nah, kalau dari saya sendiri, saya akan pilih B dan D. Kenapa B dan D? Karena gini, pertama A, berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia, Insinyur Soekarno. Saya percaya saya adalah seorang pemuda yang tangguh dan berempati dengan keadaan sekitar saya. Apa hubungannya dengan kuguncangkan dunia dengan tangguh dan berempati sebenarnya, teman-teman? Banyak orang menulis
esai LPDP dimulai dengan kata-kata klise. Klise itu seperti apa ya? Ini, berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Atau mungkin mungkin kata-kata lain lah. Tapi ternyata nggak ada relevansinya dengan paragraf berikutnya, nggak ada relevansinya dengan esainya itu. Contoh, pendidikan merupakan pintu kesejahteraan. Saya Remli, seorang guru dari Manado. Mungkin ada hubungan antara pendidikan dengan guru. Tapi teman-teman ingat, sebelum kalian masuk ke tempat wawancara, mereka sudah tahu siapa kita, pekerjaan kita, kita apa. Mereka nggak akan tanya, kamu kerja apa, nama kamu siapa, karena mereka sudah tahu dari biodata kita. Jadi, nggak perlu kita tulis yang terlalu memperkenalkan diri. Kemarin ada salah satu menti saya, dia memperkenalkan diri, nama saya ini, dipanggil ini, dia tinggal ini, anak pertama dari keluarga ini, dan sebagainya. Itu nggak perlu ya teman-teman. Itu menurut saya kurang menarik sebagai kalimat pembuka. Nah, ketika kita langsung, nih yang B sama D, di sini banyak anak SMP yang tidak tahu perkalian. Soalnya dari SD mereka mereka harus membantu orang tua mereka bekerja di ladang. Contohnya ya. Nah, kita langsung to the point ke masalahnya. Ini ada salah satu menti saya juga ya. Jadi dia mengutip kata dari kepala sekolah, oh di sini guru-guru sering tidak masuk karena banyak guru yang eh, karena di tempat ini kekurangan guru. Nah, kita langsung tahu, oh problems yang kita angkat, oh ternyata ini nih. Oh ternyata banyak SD yang nggak tahu perkalian nih. Ini kita langsung panelis langsung tahu, oh ternyata this is the problem yang akan diangkat. Baru, contohnya ini, Sulawesi Utara merupakan salah satu penghasil energi panas bumi terbesar di Indonesia. Tapi sayangnya kami harus merasakan pemadaman listrik setiap minggu. What is the problem? Ini problemnya, kok Sulawesi Utara penghasil panas bumi, tapi ternyata listriknya selalu mati tiap minggu. Nah, yang pasti bukan C ya teman-teman, karena C ini tanpa kalian tulis ini mereka sudah tahu kita siapa. Tapi teman-teman, kita juga bisa explore hook statement kita gimana dan cara membuat hook statement yang baik itu gimana sesuai dengan essay kita dan apa yang akan kita angkat nanti. Oke teman-teman, minta maaf ya kalau mungkin ada waktu saya mengambil waktu dari Mbak Saro. Maaf ya kalau waktu saya ada kelebihan. Oke demikian pemaparan saya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan satu kali di question and answer ya. Oke terima kasih.